Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Firdaus. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas STKI dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Model TF-IDF dan BM25 dalam pencarian artikel pada dataset klarifikasi berita hoax Komdigi. Nama saya Didi Firdaus dengan NIM A11 2021 13.828. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dapat mengakses berita dengan sangat mudah dan cepat. Namun kemudahan ini juga berdampak pada meningkatnya penyebaran berita hoax di berbagai platform digital. Berita hoax dapat memicu kebingungan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi resmi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencarian artikel klarifikasi hoax yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan relevan. Salah satu pendekatan yang digunakan pada penelitian kami yaitu adalah teknik pencarian berbasis kemiripan teks menggunakan metode TF-IDF dan BM25. Rumusan masalah pada penelitian kita itu berdasarkan latar belakang tadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja metode TF-IDF dan BM25 dalam melakukan pencarian serta perankingan artikel klarifikasi berita hoax pada dataset Komdigi dan metode mana yang memberikan hasil pencarian yang lebih relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja metode TF-IDF dan BM25 dalam sistem pencarian artikel berita hoax, serta mengetahui metode yang lebih efektif dan dalam menyajikan hasil pencarian yang relevan. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembang sistem pencarian berita hoax serta membantu masyarakat dalam memperoleh informasi klarifikasi yang lebih akurat. TF-IDF merupakan metode pembobotan kata yang mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen berdasarkan frekuensi kemunculannya. Sedangkan BM25 merupakan pengembangan dari TF-IDF yang menggunakan pendekatan probabilistik. Keunggulan BM25 terletak pada kemampuannya dalam memperhitungkan panjang dokumen sehingga hasil pemerikatannya dan menjadi lebih stabil dan dokumen dengan variasi lebih panjang. Penelitian ini menggunakan dataset klasifikasi berita hoax dari Komdigi yang berjumlah 2076 artikel dan diperoleh melalui platform Kaggle. Dataset ini berisi artikel klarifikasi resmi yang dijadikan rujukan untuk mendeteksi berita hoax. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahasa pemrograman Python, Visual Studio Code sebagai code editor, dan Streamlit untuk membangun antarmuka aplikasi website. Tahapan penelitian dimulai dari pengambilan dataset, kemudian dilakukan pemotongan teks untuk meningkatkan kualitas data. Setelah itu, metode TF-IDF dan BM25 diimplementasikan secara paralel pada dataset yang sama. Hasil akhir dari penelitian ini adalah diimplementasikannya dalam aplikasi berbasis Streamlit. Pemrosesan teks dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan data dalam data sebelum dilakukan pemodelan. Tahapan yang dilakukan meliputi mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, angka, dan tanda baca, serta menghilangkan stop word atau kata yang sering digunakan. Judul dan isi berita digabung agar representasi dokumen lebih lengkap. Pada tahapan ini bertujuan agar model hanya memproses kata-kata yang memiliki makna penting.
Pada tahap ini, data yang telah dibersihkan digunakan untuk membangun model TF-IDF dan BM25. TF-IDF digunakan untuk menghitung kemiripan antara query dan dokumen berdasarkan kata, sementara itu BM25 menghitung skor relevansi dengan mempertimbangkan frekuensi kata dan panjang dokumen. Kedua model diterapkan pada dataset yang sama agar hasil perbandingan bersifat objektif. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik precision dan ETK dan mean average precision, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua metode memiliki nilai presisi yang sama, namun BM25 memiliki nilai MAP yang lebih konsisten dibandingkan TF-IDF. Hal ini menunjukkan bahwa BM25 lebih baik dalam menempatkan dokumen relevan pada tingkat teratas hasil pencarian. Berikut adalah gambar evaluasi kinerja sistem. Hasil penelitian implementasi dalam sebuah aplikasi web bernama Foxfinder menggunakan Streamlit. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan query pencarian berita hoax, memilih metode pencarian TF-IDF atau BM25, serta mengatur jumlah hasil pencarian yang ditampilkan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses artikel klasifikasi hoax secara interaktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa TF-IDF efektif untuk mencari dengan kata kunci yang unik. Namun, BM25 memberikan hasil pemeringkatan yang lebih stabil dan konsisten. Oleh karena itu, BM25 dinilai lebih unggul untuk diterapkan pada sistem mencari artikel klasifikasi berita hoax. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode. Pertama-tama kita akan melakukan instalasi library. Yang kedua, mempersiapkan data dan preprocessing, di mana kita mengumpulkan data-data stopword atau data-data yang sering muncul dalam sebuah dokumen, seperti yang di, ke, dari, ini, itu, dan, atau adalah, untuk, dengan, pada, sebuah, oleh, dan sebagainya. Yang kedua, kode ini digunakan untuk membersihkan teks dan melakukan tokenisasi, dan kode string teks sama dengan string teks titik lower digunakan untuk mencegah error ketika pengguna menginput selain string. Dan kode resub HTTPS bla 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 ini digunakan untuk menghapus URL. Dan kode ini juga digunakan untuk menghapus karakter selain huruf. Setelah menghapus URL dan menghapus karakter yang bukan huruf, selanjutnya adalah pemrosesan. Selanjutnya akan ada pemuatan dataset yang diambil dari dataset berita Komdigi, yang hasilnya akan memunculkan dataset berikut.
Kode selanjutnya adalah pembangunan model TF-IDF dan BM25. Pada tahap ini kita membangun model TF-IDF untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Selanjutnya, kami menggunakan BM25, yaitu algoritma pemeriksaan dokumen berbasis probabilistik. Berikut kode-kodenya. Ini adalah aplikasi aplikasi Python ID Hoax Finder, di mana kita bisa memilih mode pencarian yaitu TF-IDF dan BM25. Kalau bisa kita cari kata hoax, kata apapun seperti banjir, akan muncul tampilan berita hoax berikut. Lalu kalau kita pilih yang BM25, juga akan menampilkan 10 data 10 hasil hoax dengan skornya juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.